Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan terus bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam renungan ini, bahwa Yesus berbicara tentang roti hidup. Siapakah roti hidup itu? Yaitu Yesus yang turun dari surga, menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia yang peduli kepada kebutuhan jasmani, terutama kebutuhan rohani manusia. Sebelum ayat ini bahwa Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, yang dihitung adalah orang dewasa pada saat itu, belum dihitung anak-anak. Dan 5.000 orang yang dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, tentu hal yang mustahil bagi manusia untuk memberi makan sebanyak 5.000 orang. Tetapi itu dilakukan oleh Yesus dan semuanya cukup. Semuanya dapat makan dan kenyang, dan masih ada sisa dari makanan. Ini dapat kita lihat bahwa Yesus juga sangat peduli dengan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti 5 dan 2 ikan. Semuanya ini adalah bahwa bentuk kepedulian Yesus, dan bagi Yesus semuanya bisa dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa roti adalah makanan pokok bagi manusia, makanan pokok di Israel. Dan roti adalah harus dimiliki oleh setiap orang untuk melanjutkan kehidupannya. Dan ketika orang makan roti, akan ada energi yang baru, vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita dengan penuh semangat tanpa lapar. Dengan roti, maka manusia akan dikenyangkan sehingga memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh vitamin ke tubuh kita, supaya kita dapat mengerjakan segala pekerjaan kita dan dapat hidup dengan sehat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu adalah diperhatikan oleh Yesus. Yesus memberikan 5.000 orang makan, dan juga bahwa Yesus memperhatikan kebutuhan manusia, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang peduli terhadap kebutuhan setiap manusia. Di dalam perikop kita pada saat ini, bahwa Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita semuanya pasti berusaha bagaimana supaya kita dapat memenuhi kebutuhan pokok kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan kita sehari-hari. Dan kita akan bekerja untuk mendapatkan uang supaya kita dapat memenuhi segala kebutuhan pokok kita, supaya kita dapat membeli roti, kita dapat membeli beras dan sembako dan semuanya kebutuhan kita, supaya bisa terpenuhi dengan baik, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini dengan makan, dengan minum, dan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahkan karena mencari makanan, banyak orang
yang bekerja setiap hari, bahkan hari Minggu juga ada manusia yang bekerja supaya kebutuhannya terpenuhi, supaya kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Dan karena mencari uang dan mencari makanan di tengah-tengah kehidupan ini, banyak juga manusia yang mencari dengan cara yang benar, dan ada juga orang yang mencari dengan cara yang tidak benar. Makanan atau roti ini adalah sangat penting. Oleh karena itulah Yesus berbicara tentang roti. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kebutuhan jasmani kita, kebutuhan pokok kita memang sangat penting. Itu adalah menjadi energi jasmani kita dan jadi semangat kita. Tetapi bahwa Yesus juga adalah menjadi roti hidup dalam kehidupan kita, yaitu energi rohani yang memberikan energi yang baru bagi kita, semangat yang baru bagi hidup rohani kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka tanpa makan dan minum roti yang dikatakan oleh Yesus, maka kita akan terus lapar dan haus. Yesus mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini mau mengartikan bahwa di dalam Yesus, ketika kita datang dan memakan darah dan daging Yesus melalui perjamuan kudus, maka kita akan diberikan energi rohani yang baru, diberikan semangat yang baru, dan dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus adalah roti hidup, yang artinya bahwa Yesus adalah hal yang paling prioritas dalam kehidupan kita. Memang bahwa kita membutuhkan kebutuhan jasmani, makanan dan minuman jasmani kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa sumber kehidupan itu, sumber makanan dan minuman adalah berasal dari Allah. Sumber segala berkat, sumber segala yang ada, sumber segala yang kita nikmati di tengah-tengah kehidupan ini, apakah itu makanan dan minuman, apakah itu kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahwa semuanya adalah bersumber dari Allah. Oleh karena itu, yang penting adalah hal yang paling prioritas dalam kehidupan kita adalah bahwa kita mencari sumbernya, yaitu Yesus. Bahwa kita hidup, bahwa kita datang, bahwa kita percaya kepada Yesus adalah roti hidup yang memberi kita makanan rohani yang tidak akan lapar dan haus lagi. Ini adalah menjadi semangat yang baru bagi kehidupan kita. Ketika kita percaya dan datang kepada Yesus, maka Yesus juga adalah akan memperhatikan, peduli kepada setiap kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dia akan melihat keadaan kita, melihat apa yang kurang dalam kehidupan kita. Maka ketika kita datang dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka Dia adalah roti hidup yang peduli, yang memperhatikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang kita membutuhkan makanan atau roti untuk dapat bertahan hidup. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja, atau mengejar berkat-berkat jasmani saja, lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Saudara-saudara, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus pada saat itu ketika Yesus melayani, hanya ingin
meminta dan menerima berkat-berkat jasmani. Tetapi bagi kita, bahwa kita dalam kehidupan kita tidak boleh melupakan Tuhan, pemberi berkat itu sendiri. Dialah pemberi berkat dan dialah sumber segala berkat. Maka hal yang paling prioritas, mari kita mencari roti hidup, yaitu Yesus. Mari kita datang dan percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita. Maka yakin dan percayalah bahwa segala kebutuhan kita, segala kebutuhan jasmani dan rohani kita akan dipedulikan oleh Yesus. Dia akan datang untuk menolong kita, memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, sehingga kita memiliki energi yang baru, semangat yang baru untuk memuliakan Allah, semangat yang baru untuk memuji Tuhan, semangat yang baru di dalam roh, sehingga kita semuanya hidup di dalam kehendak Allah. Datang dan percaya kepada Tuhan, makan dan minum darah dan daging Yesus, sehingga itu akan memberi pengampunan bagi kita. Maka kita sekarang menemukan energi yang baru, semangat yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.